Bayangkan teman-teman, seorang sudah berada di puncak kesuksesan karirnya, bersinar, masa depannya cerah, dan dunia seakan ada dalam genggaman tangannya. Tapi di balik semua itu, hatinya justru kosong. Siapakah dia? Itulah Farhan, seorang arsitek muda yang mampu membangun gedung mewah, tetapi dia kehilangan fondasi di dalam hidupnya sendiri. Maka, apa arti sukses jika hatinya tidak tenang? Disinilah Islam hadir, bukan hanya sebagai aturan, tapi sebagai cahaya yang memberikan arah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas studi kasus dilema sang arsitek dalam perspektif pendidikan agama Islam. Tapi sebelumnya, saya izin memperkenalkan dulu ya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Pandu Akbar Ramadhani dari Telkom University Purwokerto. Analisis studi kasus dilema sang arsitek muda dengan perspektif pendidikan agama Islam. Dalam kasus ini, kita bertemu dengan Farhan, seorang arsitek muda yang sukses secara karir. Secara duniawi, hidupnya terlihat berhasil, tapi ternyata dia di balik kesuksesan tersebut, Farhan merasa ada yang kosong dalam hatinya. Ia mulai merasa hampa, gelisah, dan bertanya, sebenarnya untuk apa semua penyampaian ini? Nah, dari sinilah Farhan teman-teman mulai mendalami ilmu spiritualitas. Ia mulai memperbaiki ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan mencari hidup yang lebih bermakna. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ saja. Farhan juga menghadapi proyek yang meragukan cara agama dan serta konflik di tempat kerja. Kita identifikasi masalah Farhan. Yang pertama, Farhan mengalami krisis identitas. Yang kedua, ia mengalami kehampaan spiritualitas. Yang ketiga, ia mengalami dilema etika pekerjaan. Yang keempat, ia harus menentukan sikap berdasarkan hukum Islam. Dan yang kelima, ia harus menyelesaikan konflik toleransi antar umat beragama. Jadi kasus ini lengkap sekali. Ada masalah pribadi, masalah pekerjaan, dan masalah sosial. Dan disinilah Islam hadir, bukan hanya sebagai teori, tapi sebagai pedoman hidup yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 28 berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram." Farhan sukses, tapi hatinya tidak tenang, menunjukkan bahwa manusia tidak cukup hanya mengejar dunia, karena hati manusia juga butuh Allah. Ayat di atas Quran Surat Ar-Rod ayat 28 juga sangat relevan dengan kondisi Farhan, karena ketenangan hati sejatinya bukan datang dari jabatan, gaji, popularitas, tetapi dari hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Farhan mulai beribadah, itulah langkah awal untuk menentukan makna hidup sebenarnya. Selanjutnya, kita masuk konsep khalifah fil ard. Sebagai khalifah, manusia punya tugas untuk mengelola bumi. Mengelola bumi, teman-teman. Bayangkan, kita sebagai manusia disuruh jadi panitia bumi, teman-teman. Dan ketuanya siapa? Ketuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan bekerja, berkarya, dan beribadah, memberi manfaat. Tapi ingat, semua itu harus dilakukan dengan aturan Allah. Farhan sebagai arsitek bukan hanya membangun bangunan yang indah. Lebih dari itu, ia harus memastikan bahwa pekerjaannya memberikan kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Artinya, ayat tersebut menjelaskan bahwa kerja juga bisa menjadi ibadah selama niatnya benar dan caranya sesuai dengan Islam. Disinilah konflik besar Farhan muncul. Perusahaannya mendapat proyek bangunan yang fungsinya meragukan cara etika agama. Di satu sisi,
ini adalah peluang kerja. Tapi di sisi yang lain nih, ada pertanyaan besar. Apakah proyek ini sesuai dengan nilai Islam? Sebagai seorang muslim, Farhan tidak boleh hanya berpikir yang penting dibayar, tapi ia harus berpikir apakah ini halal, apakah ini bermanfaat, apakah ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Farhan harus mengetahui isi dari surat Quran surat An-Nisa ayat 59. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dirimu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi, keputusan Farhan harus kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, hadis, dan pertimbangan ulama. Dalam Islam, yang selanjutnya nih, dalam Islam ada prinsip penting, halal itu jelas, haram itu jelas. Dan Islam keduanya ada perkara syubhat, yaitu perkara yang meragukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara syubhat. Hadis ini sangat penting untuk Farhan karena proyek tersebut belum jelas hukumnya, maka Farhan harus berhati-hati. Dan selanjutnya, masalah yang dialami Farhan yaitu konflik antar syekh yang berbeda agama. Mereka berbeda keyakinan dan memiliki kebutuhan ibadah masing-masing. Di sini Farhan harus menjadi pemimpin yang adil. Islam mengajarkan toleransi, tetapi menjaga batas akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Pastinya teman-teman tidak asing lagi dengan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, dengan artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini mengajarkan bahwa kita menghormati perbedaan, tetapi tidak mencampurkan dengan keyakinan. Jadi Farhan bisa mengatur jadwal penggunaan ruang dengan adil, memberikan hak kepada semua pihak, dan tetap menjaga ukhuwah serta suasana kerja yang damai. Dan selanjutnya, masuk ke dalam solusi Islami. Lalu apa solusi yang terbaik untuk Farhan? Yang pertama, Farhan harus memperkuat tauhid. Yang kedua, ia harus menjaga keibadah. Yang ketiga, ia harus menjadikan Islam sebagai pedoman dalam bekerja. Yang keempat, ia harus berani menolak yang bertentangan dengan Islam. Dan yang kelima, ia harus memimpin dengan adil dan penuh akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 2, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan memberikan jalan keluar. Ini adalah ayat yang sangat kuat ketika seorang memilih jalan takwa. Allah akan berikan jalan keluar bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti dari arah mana saja, mau arah barat, mau arah timur, mau arah selatan, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi Farhan tidak perlu takut memilih jalan yang benar. Dari kasus Farhan, kita belajar sukses secara dunia belum tentu cukup jika hati jauh dari Allah. Islam mengajarkan kita hidup memiliki arah. Tauhid memberikan makna, syariat memberikan pedoman, dan akhlak memberikan keindahan dalam hubungan sosial. Jadi pesan utama dari presentasi ini adalah jadilah pribadi yang sukses tetapi tetap beriman. Jadilah profesional tetapi tetap berprinsip. Jadilah pemimpin tetapi tetap berakhlak. Demikian, ini adalah jawaban dari perspektif Islam. Terima kasih atas waktu dan perhatian, dan teman-teman, jika ada kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.